Kegiatan perusahaan persaingan sempurna di jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek, ya, berarti jangka waktunya 1 tahun. Ya, biasanya jangka pendek itu 1 tahun. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh pasar persaingan sempurna, yang pertama, kalau dia mau memaksimumkan labanya, itu bisa dilakukan oleh pasar persaingan sempurna dengan membandingkan total penerimaan dengan total pengeluaran. Jadi TR dibanding TC. Atau dengan menyamakan MR-nya dengan MC-nya. Pertambahan penerimaan dengan pertambahan biaya. Atau juga TR-nya dikurangi TC. Ya, jadi TR dikurangi TC. Ini cara yang dilakukan atau rumus yang dilakukan pasar persaingan sempurna untuk memaksimumkan labanya. Kemudian menambah keuntungan. Nah, perusahaan akan menambah keuntungan kalau ya dia menambah produksinya saat MR-nya lebih besar dari MC. Jadi dia akan untung. Akan mengurangi produksi kalau MR-nya lebih kecil dari MC. Jadi kalau penerimaannya lebih kecil daripada biaya, berarti dia kurangi produksinya supaya nggak rugi. Ya, itu dia. Nah, yang ketiga, perusahaan akan memperoleh keuntungan lebih dari normal, yaitu saat harganya lebih besar dari biaya minimum. Nah, ini jadi AC-nya ini ya, AC minimumnya berarti di titik minimumnya nih, yang dipotong oleh MC. Nah, jadi kalau MC-nya di bawah dari titik minimumnya ini, di bawah dari P, harga, berarti perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih dari normal. Itu ya. Oke. Kemudian keuntungan normal tadi berarti saat AC-nya sama dengan P atau PR sama dengan PC, AC sama dengan AR. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu perusahaan akan mengalami rugi, ya. Perusahaan itu mengalami rugi, ya. Tapi walaupun dia rugi, dia masih bisa beroperasi, ya. Oke, bisa beroperasi. Nah, ini terjadi, ya, dia rugi tapi masih bisa beroperasi. Perusahaannya belum tutup di sini, ya, belum tutup. Nah, ini kalau harga jual barangnya di bawah AC, berarti harganya lebih kecil daripada AC, rata-rata biaya. Tapi AC-nya masih lebih besar dari biaya variabel. Karena AC ini kan total biaya seluruhnya ya. Ini sementara variabel cost adalah biaya variabel. Ya, biaya variabel, rata-rata biaya variabel. Karena AC ini kan AVC tambah AFC gitu ya. Oke. Kemudian perusahaan akan memperoleh hasil penjualan yang lebih dari biaya variabel, ya, tapi dia bisa menutupi biaya tetapnya, jadi dia hanya mengalami rugi sebesar biaya fixed cost. Jadi kerugiannya hanya sebesar biaya tetap atau fixed cost-nya. Nah, kemudian perusahaan akan berada dalam keseimbangan kalau TR-nya sama dengan TC atau harganya sama dengan rata-rata biaya variabel atau variabel cost-nya sama dengan TR. Kemudian rata-rata biaya variabelnya ini lebih kecil daripada harga. Nah, kalau rata-rata biaya variabelnya lebih kecil daripada harga, maka lebih bagus perusahaan itu tidak menghasilkan barang, berhenti berproduksi. Karena pasti akan rugi, karena udah lebih, ya, biaya rata-ratanya lebih kecil, gitu ya. Harganya masih lebih besar dari biaya variabel, bukan lebih besar dari AC. Tapi kalau harga lebih besar dari AC berarti laba. Ya, bedakan ya. Kalau AVC kan tadi hanya biaya variabel. Sementara AC itu adalah biaya variabel dengan biaya tetap. Oke. Nah, kemudian
perusahaan akan menutup perusahaannya, ya, menutup perusahaan kalau TR-nya lebih kecil, berarti penerimaan lebih kecil dari biaya variabel, atau tadi P-nya lebih lebih besar dari rata-rata biaya variabel, atau harga sama dengan rata-rata biaya variabel. Kemudian dia menghasilkan barang tapi tidak bisa menutupi biaya tetap. Nah, untuk kurva biaya penawaran seperti yang saya jelaskan tadi adalah kurva MC tadi ya. Itu adalah kurva penawaran dalam perusahaan pasar persaingan sempurna. Itu jangka pendek. Sekarang jangka panjang. Untuk jangka panjang ya, dalam pasar persaingan sempurna, ini perusahaan bisa menambah faktor produksi, tapi ya tidak lagi mengeluarkan biaya tetap. Jadi menjadi semua biaya itu menjadi biaya berubah, nggak lagi biaya tetap. Contohnya, kalau dalam 1 tahun kan gaji itu tetap ya, gaji pegawai itu tetap, segitu gajinya. Nah biasanya setiap berulang tahun, gaji pegawai itu akan naik. Gitu ya, berulang tahun ya, setahun, setelah ada setahun nanti gaji tetapnya akan naik sedikit, berarti berubah kan, maka biaya tetap menjadi biaya berubah. Di dalam jangka panjang semua biaya menjadi biaya berubah, nggak lagi biaya tetap. Oke, kemudian dengan adanya kemajuan teknologi, maka kenaikan upah, kenaikan harga yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi, ya ini akan mempengaruhi produksi, kenaikan biaya produksi. Nah, ada 2 kemungkinan keadaan pasar kalau ada kemajuan teknologi dan kenaikan harga. Nah, kalau teknologi meningkat, maka permintaan akan bertambah. Tapi kalau harga naik, maka permintaan akan berkurang. Ya. Kemudian dalam jangka panjang perusahaan ya akan menaikkan permintaannya, ini akan membuat perusahaan akan memperoleh laba normal. Jadi pada intinya semua perusahaan, mau itu pasar persaingan sempurna, persaingan tidak sempurna, ini hanya memperoleh laba normal. Ingat ya, laba normal. Karena ini juga selalu ditanyakan dalam soal PTN. Ya. Jadi dalam jangka panjang ya perusahaan bisa memperoleh laba normal, hanya memperoleh laba normal. Laba super normal mereka peroleh hanya di jangka pendek. Ya, jangka panjang hanya memperoleh laba normal. Ya, ini soal PTN yang selalu sering ditanyakan. Kemudian, perubahan akibat penurunan permintaan akan membuat harga turun dan barang yang diperjualbelikan juga turun. Jadi kalau harga naik, ya, maka kita akan mengurangi produksi supaya tidak rugi. Ya, jadi kita jualnya sedikit, tapi harganya kita naikkan supaya kita nanti bisa menutupi biaya produksi. Oke, nah jadi harga baru ini lebih rendah, harganya lebih rendah supaya konsumen juga sanggup membeli. Ya, kita turunkan harganya supaya nanti pendapatan kita lebih meningkat. Nah, kemudian berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan mengakibatkan sedikit demi sedikit harga mengalami kenaikan. Jadi jumlah produksi kita turunkan, tapi harga kita naikkan, gitu ya. Jadi MR-nya jadi sama dengan MC-nya. Nah, dalam jangka panjang hanya memperoleh keuntungan normal aja tadi ya. Oke, itu kegiatan jangka panjang. Yang keenam, kegiatan jangka panjang yang keenam, dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan yang normal saja. Oh, ini mengulang salah. Oke. Untuk memaksimumkan keuntungan, syaratnya harus MR sama dengan MC atau harga sama dengan MR sama dengan MC. Ini rumus laba maksimum. Maka dalam membahas biaya produksi, ya, kalau ditanyakan laba maksimum, maka rumusnya MR sama dengan MC, maka TR dikurang TC, ya. Nah, biaya produksi, ya, bersifat biaya tidak berubah dan makin meningkat maupun makin turun. Oke. Nah, dalam jangka panjang,
ya biaya tetap ini mengalami perubahan menjadi biaya berubah itu tadi ya, yang ditunjukkan dengan kurva AC dan MC-nya yang tidak mengalami perubahan. Jadi semakin banyak jumlah barang dihasilkan, maka biaya produksi per unit juga akan semakin naik. Nah, dalam jangka panjang biaya produksi ini dapat diturunkan dengan cara menggunakan teknologi yang baru, memperbaiki industri, ya, itu memperbaiki bahan mentahnya menjadi lebih baik, ataupun mencari bahan mentah yang lebih murah. Kemudian dalam jangka panjang perusahaan selalu mencapai produksi yang efektif. Itu untuk pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna atau pasar monopoli. Ya, baru 2 pasar output yang kita bahas. Ya, oke, nah. Pasar monopoli, mono artinya satu, poli penjual ataupun produsen. Jadi pasar monopoli adalah pasar yang terdiri dari satu perusahaan yang menghasilkan satu jenis barang, berarti nggak ada barang pengganti. Ya, nah dari mana kita tahu pasar itu adalah pasar monopoli? Itu bisa kita ketahui dari ciri-ciri pasar tersebut. Nah, ciri-ciri pasar tersebut ya, itu yang pertama sesuai dengan definisinya berarti hanya terdapat satu jenis perusahaan. Ya, jadi hanya satu jenis perusahaan. Jadi kalau di Indonesia pasar monopoli ini diatur oleh undang-undang. Ya. Nah, ini contohnya adalah PLN. Kemudian perusahaan air minum, ya. Air bersih ya. Kalau air minum kemasan itu bukan pasar monopoli. Jadi beda ya, air minum air bersih dengan air kemasan. Ya. Nah, kalau air kemasan itu udah pasarnya oligopoli. Tapi kalau air bersih hanya dikuasai oleh pemerintah, ya, itu adalah PAM, pasar air perusahaan air minum atau perusahaan air bersih ya. Oke. Kemudian tidak mempunyai barang pengganti ya, karena cuma harus satunya dia ya. Jadi produksi hanya cuma dia, hanya satu jenis barang, jadi nggak ada barang penggantinya. Kemudian tidak bisa dimasuki oleh perusahaan lain, karena cuma dia aja yang menguasai sumber daya, ya. Maka perusahaan lain tidak bisa menguasainya. Jadi contohnya kan PLN, sumber dayanya hanya dikuasai oleh pemerintah. Jadi perusahaan lain nggak bisa masuk dalam PLN tadi ya, perusahaan listrik negara tadi ya. Nah itu dia. Kemudian perusahaan monopoli itu sebagai penentu harga, karena satu-satunya dia perusahaan, jadi dia suka hatinya menentukan harganya berapa. Jadi ya, dia sendiri yang menentukan. Kemudian tidak memerlukan promosi ataupun iklan, karena cuma satu-satunya, nggak perlu diperkenalkan, secara otomatis masyarakat akan kenal dengan barang tersebut. Oke, yang berikutnya, kenapa pasar tersebut bisa menjadi monopoli? Ada banyak sebab. Oke, tadi seperti yang Kak sebutkan tadi, kalau di Indonesia dia berbentuk monopoli karena sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Nah, faktor penyebab terjadinya monopoli karena perusahaan tersebut yang memiliki sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi dia satu-satunya memiliki sumber daya tersebut. Maka monopoli ini ya ada juga yang monopoli alami. Karena satu-satunya alamnya, satu-satunya hanya dia yang memiliki alam untuk produk tersebut. Contohnya buah kurma. Ya, alamnya hanya Arab saja dari alamnya yang bisa menghasilkan buah kurma. Kalau diproduksi di negara lain itu hasilnya sudah beda. Rasanya beda, ukurannya beda, dan berbagai macamnya beda. Gitu ya. Jadi makanya buah kurma itu adalah monopoli alami. Ya. Nah, jadi dia memiliki sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Oke. Kemudian umumnya ini memiliki skala ekonomi. Nah, ini juga sering ditanyakan ya dalam soal PTN. Oke, nah pemerintah memberikan hak monopoli melalui undang-undang, ini terjadi di Indonesia ya.
Jadi hak monopoli itu diberikan melalui undang-undang. Kalau nggak ada undang-undangnya nggak boleh monopoli. Ya. Nah, bagaimana kurpa dan penerimaan dalam pasar monopoli? Kalau dalam pasar monopoli ini kurpanya adalah berbentuk garis miring. Ya, sama dengan pasar pada umumnya. Ya. Dan di sini perusahaan tadi sebagai penentu harga yang disebut dengan price setter atau price maker. Kemudian penerimaan marginalnya atau MR-nya ini lebih kecil daripada harga jualnya. Oke, jadi harga lebih besar daripada harga penerimaan marginalnya. Dan kurva MR-nya selalu berada di bawah kurva permintaan. Jadi dia di bawah, baru di atas MR itu adalah kurva permintaan. Ya, dan TR ini tergantung dari besarnya elastisitas harganya. Kalau elastis harganya adalah elastis, maka TR-nya akan besar. Kalau dia inelastis, maka TR-nya akan kecil. Nah, ini dia kurvanya. MR di bawah kurva permintaan. Inilah kurva permintaan dan kurva MR pada pasar monopoli. Oke, berikutnya keseimbangan yang terjadi pada pasar monopoli di jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek, ya, pasar monopoli, ya, ini harus menyamakan MR sama dengan MC. Ya, MR-nya harus sama dengan MC, itu jangka pendek. Sementara kalau jangka panjang, ya, dia bisa memperoleh laba supernormal. Jadi hanya pasar monopoli yang bisa menghasilkan laba supernormal, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara perusahaan lain, supernormalnya hanya diperoleh di jangka pendek. Jangka panjang dia hanya memperoleh laba normal. Ya. Yang kedua, perusahaan akan kehilangan laba supernormal kalau dia tidak bisa mempertahankan daya monopolinya melalui pengembangan teknologi. Jadi teknologinya harus dikembangkan supaya dia tetap bisa memonopoli. Kalau tidak dikembangkan, maka dia tidak bisa memonopoli. Nanti akan ada perusahaan lain yang masuk, yang teknologinya lebih canggih, jadi bisa beralih monopolinya. Oke. Nah, kemampuan untuk monopoli, ya, itu terjadi, ya, karena dia mampu mengeksploitasi pasar, ya, untuk mencari laba maksimal. Nah, kemampuannya itu, ya, itu bisa terjadi kalau permintaannya inelastis, ya, semakin inelastis atau makin besar dari daya monopoli. Kemudian kalau makin sedikit jumlah perusahaannya, maka makin besar juga kekuatan monopoli. Otomatis ya, karena cuma harus satunya dia, gitu ya. Nah, semakin kuat hubungan antar perusahaan, maka makin besar kekuatan monopoli perusahaan tersebut. Nah, itu untuk pasar monopoli. Berikutnya, pasar persaingan tidak sempurna yang kedua, ya, adalah pasar monopolistik. Ya, pasar monopolistik bukan berarti ini mono terus polistik, enggak ya. Tadi kan monopoli satu pasar. Tapi kalau pasar monopolistik ini adalah pasar persaingan sempurna yang terdiferensiasi. Ini adalah kombinasi dari pasar monopoli dengan persaingan sempurna. Makanya dia jadi monopolistik. Gitu ya. Nah, ciri-cirinya pasar monopolistik, ya, ini terdapat banyak penjual, ya. Kalau pasar monopolistik ini contohnya adalah pasar contohnya mie instan, ya. Itu kan banyak penjual mie instan, banyak produk mie instan, ya. Nah, tapi banyaknya pasar pada pasar monopolistik tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Ya, dia banyak tapi nggak sebanyak pasar persaingan sempurna. Kemudian produksinya ini relatif sedikit. Kenapa?
hasil produksinya sedikit karena dia punya saingan, ada perusahaan lain yang menghasilkan barang yang sama. Jadi produksi Indomie itu hanya sedikit karena ada saingannya, ada ABC, ada Alhami, ada Supermi, ya, ada mie sedap dan sebagainya. Jadi produksinya hanya sedikit. Kemudian terdapat perbedaan corak. Ya. Perbedaan coraknya itu bisa melalui kemasan, melalui rasa. Contohnya mie instan ABC rasa kari ayam dengan rasa kari ayam mie sedap itu sama-sama rasa kari ayam tapi berbeda kari ayamnya. Rasanya itu berbeda. Nah, jadi ada perbedaan. Jadi perbedaan coraknya ya. Kemudian perbedaan dari kemasannya, ya, bentuknya, ya, itu yang membedakan sehingga disebut dia monopolistik. Kemudian barang yang diproduksi bukan barang yang bersifat pengganti sempurna. Jadi kalau pengganti sempurna berarti rasanya, kemasannya, apanya semua sama. Ya, ini kan berbeda ya, sama-sama kari ayam tapi beda rasa kari ayamnya. Jadi nggak pengganti sempurna. Nah, kemudian barang yang diproduksi adalah barang pengganti yang dekat, yang mirip, ya, mirip dia, sama-sama rasa kari ayam, ya, mirip dia. Oke. Kemudian perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga, gitu ya. Jadi hanya sedikit, ya, kekuasaan dari pasar monopolistik untuk menentukan harga. Kenapa? Ya, itu tadi karena ada saingannya. Ada perusahaan lain yang menghasilkan barang yang sama. Jadi perusahaan kita hanya sedikit kemampuannya untuk menentukan harga. Makanya dia harus mengikuti harga pasar yang terjadi supaya dia tidak kehilangan konsumen. Nah, jadi kekuasaan dalam mempengaruhi harga itu ya terjadi karena adanya perbedaan corak barang, rasanya, kemasannya, dan sebagainya. Nah, perbedaan corak ya ini menyebabkan pembeli atau konsumen yang memilih mana yang saya suka. Jadi karena begitu banyak perbedaannya dari rasa kari ayam tadi itu, rasa kari ayam yang mana yang saya suka? Yang Indomie, yang ABC, atau yang mie sedap, contohnya. Ya, jadi saya sebagai konsumen akan lebih memilih yang lebih saya sukai. Nah, kalau perusahaan menaikkan harga, ya masih bisa menarik pembeli, tapi hanya sedikit ya. Itu karena si konsumennya sudah fanatik terhadap produk kita. Nah, dia fanatik, makanya kita tetap memperoleh pendapatan ya dari kenaikan harga kita. Oke, tapi kalau menurunkan harga ya, kalau menurunkan harga tidak mudah untuk menjual semua. Jadi biasanya kalau kita menurunkan harga supaya barang kita laku semua, belum tentu juga. Ya, karena perusahaan lain ya si konsumen lebih suka bisa aja dengan produk lain. Jadi belum tentu kalau kita turunkan harga maka akan berpindah konsumen kita, enggak mungkin ya, enggak juga. Itu dia. Oke. Kemudian ciri yang berikutnya adalah masuk ke dalam industri relatif mudah. Jadi pasar monopolistik ini biasanya pasar yang produknya mudah dibuat tiruannya. Ya, contohnya mie instan ini kan tiruannya gampang membuat tiruannya. Maka muncullah produk baru lagi sekarang kan mie instan baru, Lemonilo. Kenapa? Karena gampang membuat mie instan. Itu ya, gampang. Jadi mudah masuk ke dalam industri. Kalau sulit membuat tiruannya, biasanya ini akan sulit masuk ke industri. Biasanya dia saingannya lebih sedikit. Contohnya sepeda motor ya. Nah itu lebih kecil saingannya ya, karena sulit membuat tiruannya. Jadi perusahaan ini masuk ke dalam industri relatif mudah karena ya industrinya gampang dibuat tiruannya. Kemudahan untuk masuk pasar, tapi tidak semudah pada pasar persaingan sempurna. Karena apa? Karena modal yang diperlukan relatif besar. Otomatis ya. Kemudian
harus bisa kamu menciptakan produk yang lebih menarik dari produk yang sudah tersedia di pasar. Oke, kemudian saat mempromosikan barangnya juga, ya, kamu harus menunjukkan kepada konsumen kebaikan dari mutu barangmu tersebut. Contohnya lemonilo itu ya, yang dia tunjukkan kebaikannya apa? Ini mie-nya tidak digoreng tapi dipanggang, terbuat dari sayuran, jadi lebih sehat, bisa dimakan setiap hari. Nah, itu contohnya, ya. Kemudian persaingan dalam promosi ini sangat aktif. Jadi kalau iklan yang sering kita tonton di televisi itu adalah pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Jadi monopoli dan persaingan sempurna ini jarang atau tidak pernah membuat iklan. Ya, jadi yang ada iklannya itu adalah pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Ya. Nah, jadi promosi penjualan ini sangat aktif ya, dengan cara memperbaiki mutu maupun desain barang, kemudian melakukan iklan terus-menerus dan memberikan syarat penjualan yang menarik. Contohnya beli 2 gratis 1 seperti itu ya. Nah, itu ciri-ciri pasar monopolistik. Nah, keseimbangan pada pasar monopolistik ya, itu kurva permintaannya lebih elastis atau sangat elastis. Jadi tapi tidak mencapai elastis sempurna gitu ya. Jadi lebih mendatar tapi tidak sampai curam ya. Artinya kalau perusahaan menaikkan harga, maka jumlah barang yang dijual menjadi sangat berkurang. Jadi dia nggak bisa mencapai elastis sempurna. Oke, kalau perusahaan menurunkan harga, maka jumlah barang yang dijual juga ini menjadi sangat bertambah kalau dia nurunin harga. Tapi nggak habis semua ya. Oke, kemudian penjualan marginal atau pertambahan pendapatan ini tidak berimpit dengan kurva permintaan. Dia berada di bawah kurva permintaan. Dan dia juga bersifat elastis, ya, sangat elastis. Jadi tetap sama seperti kurva monopoli tadi, ya, di bawah kurva permintaan. Tapi kalau monopoli tadi dia inelastis, kalau monopolistik dia sangat elastis. Ya, nah keseimbangan jangka pendek, ya, dalam jangka pendek harganya lebih besar dari rata-rata biaya variabel jangka pendek. Sementara kalau jangka panjang, setiap perusahaan ini bisa hanya memperoleh keuntungan yang normal. Tidak pernah mendapatkan keuntungan super normal. Jadi tadi jangka panjang yang mendapatkan laba super normal hanya pasar monopoli, gitu ya. Lebihnya hanya memperoleh laba yang normal saja. Oke, nah kemudian corak kegiatan perusahaan ketika mendapatkan keuntungan normal, ya, ini berbeda ya dengan pasar persaingan sempurna. Perbedaannya harga dan biaya produksi di pasar persaingan monopolistik ini lebih tinggi. Kemudian kegiatan memproduksi di pasar persaingan monopolistik ini belum mencapai tingkat optimum. Ya, kenapa? Karena biaya produksi per unit adalah biaya paling rendah. Nah, kemudian jangka panjang perusahaan monopolistik ini mengalami kerugian. Kalau dia mengalami kerugian, dia akan meninggalkan industri, ya, sehingga perusahaan makin lama makin sedikit. Akibatnya, ya, permintaan akan lebih besar daripada yang semula, sehingga mencapai MR sama dengan MC itu untuk pasar monopolistik. Oke, nah itu dia materi kita tentang pasar monopolistik. Nah, untuk pasar oligopoli, ya, ini tidak sempat kakak bahas, ya, nggak sempat kakak berikan karena waktu kita sudah tidak mencukupi lagi. Tapi nanti, ya, untuk pasar oligopoli
kakak akan berikan materinya melalui PPT ini. Kalian tinggal belajar sendiri, ya, kalian baca sendiri ya. Nah, jadi nanti apa yang kakak sampaikan ini adalah materi yang sering ditanyakan di soal PTN. Yang nggak ditanyakan tidak kakak sampaikan, gitu ya. Jadi walaupun panjang, karena materi struktur pasar ini banyak dan selalu ditanyakan dalam soal PTN, ya, makanya kakak sampaikan selengkap-lengkapnya, nggak dipotong-potong ya. Gitu, kakak sampaikan selengkap-lengkapnya. Oke, untuk pasar oligopoli nanti kakak kasih materinya dalam bentuk PPT ya. Tidak bisa kakak jelaskan sekarang karena waktu kita tidak cukup. Begitu juga dengan latihan soalnya, nanti kakak berikan beserta jawabannya ya, lalu melalui PPT ini. Oke, saat kakak mengirimkan PPT.